Hai, saya Johanna. Kita sudah mau menuju di akhir tahun 2022. Beberapa bulan lalu muncullah berita mengenai suramnya tahun 2023. Dan ini dibicarakan oleh presiden kita sendiri loh, yang mengatakan bahwa kita bisa terpengaruh oleh kebijakan dan pengalaman di luar negeri. Seperti inflasi, berarti harga naik dan bisa jadi terjadi yang disebut dengan PHK massal. Wow. Oke, dunia ini diprediksi akan mengalami kelaparan akibat keterbatasan pangan ekonomi global. Memang sih agak menyeramkan ya, tapi ingat lagi ya, ini hanya sebagai sebuah prediksi. Artinya kita bisa mempersiapkan diri apa yang dibutuhkan jika hal yang diprediksi tersebut betul terjadi. Tentunya dengan perencanaan finansial yang baik, artinya memiliki cukup uang kas. Tidak konsumtif dan tidak berbelanja secara berlebihan di tahun 2023 ya. Dan tidak berhutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Padahal jika kita flashback ke tahun 2022 awal, kita sebenarnya semuanya mempunyai goal yang ingin dicapai. Walaupun kadang ada yang ambigu, ayo ngaku. Ada yang realistis dan tidak realistis. Ayo. Tapi balik lagi itu semuanya pilihan. Menjelang tahun baru 2023, kita semua yang melek akan perencanaan hidup, demi bisa mencapai hidup yang lebih baik, tentu harus paham bahwa kita butuh agenda dan goal yang ingin dicapai, yaitu menetap step-step yang harus dilakukan supaya bisa tercapai. Tentu kamu mungkin ada yang cewek, yang nggak peduli deh pokoknya deh dengan namanya goal. Tapi, sorry ya, oke. Tapi bagi yang melek terhadap perencanaan hidup, akan merasa cemas karena kita sudah berada di akhir tahun 2022. Dan perencanaan hidup ini kita sebutnya sebagai resolusi. Nah, sekarang saat video ini dibuat, kita menyadari bahwa kita sudah berada di bulan Desember. Ya, eh, artinya tersisa sekitar 1-2 hari lagi menuju tahun 2023. Saya belum tahu kapan saya mau upload video ini. Oke, hai kamu-kamu yang memiliki agenda, apakah sudah tercapai goal-goalnya? Mungkin banyakkan yang belumnya daripada yang sudahnya. Bisa jadi ini kita maklumi ya, karena kita tuh mengalami masa yang disebut dengan pandemi, yang kemudian berujung kepada endemi. Di mana hal tersebut membuat kita terlena dengan tujuan goalnya. Benar nggak sih? Bisa jadi karena kita pasrah, ada PPKM, ya kan? Nggak bisa kemana-mana. Atau mungkin di antara kita ada yang cuma sekadar rebahan doang. Ayo ngaku. Bener nggak ya? Karena nggak bisa kemana-mana, udah nggak punya ide, bisnis juga nggak bisa buka, atau segala macam terbatas, akhirnya cuma sekadar rebahan doang. Kemudian, tapi ada juga yang malah makin rajin dalam melakukan sesuatu, menemukan atau melakukan hobi baru. Dan saya pun juga menemukan hobi baru tersebut, yaitu bercocok tanam, seperti menanam sayur dan buah. Buat kamu yang lain-lainnya mungkin ada hobi-hobi yang berbeda juga. Tapi ini kan kita sudah menjelang di akhir tahun nih. Terkadang resolusi bagi yang berhasil tentu akan merasa sangat bermanfaat, termasuk saya. Ada beberapa yang berhasil. Namun jika tidak, ia hanya sebagai sebuah rencana aja dan bisa menjadi sebuah renungan kenapa tidak terwujud di tahun ini. Lalu mencoba mengevaluasi kembali terhadap tindakan harian kita. Udah benar belum sih? Udah tepat belum sih? Oke, di sini ada pepatah yang mengatakan, jika kita ingin hasil yang berbeda, jangan lakukan hal yang sama setiap harinya. Benar juga ya? Oke. Setelah melakukan banyak perencanaan dan aplikasinya, kita sudah berada di akhir tahun dan ternyata kamu ngerasa, kok yang gue lakukan ini, oh kenapa belum tercapai ya? Gue jadi panik nih. Aduh, apa yang harus gue lakukan nih? Karena goal-goalnya nyata belum tercapai. Gimana dong rasanya supaya tetap tenang? Aduh gimana ya, kok belum tercapai, gue harus menenangkan diri nih. Supaya tenang, salah satu caranya adalah dengan afirmasi positif. Oke, ya. Oke, dengan cara bernapas yang panjang, beristirahat yang cukup, mengatur waktu untuk diri sendiri, membaca buku, berbicara bersama dengan teman-teman terdekat atau saudara, atau mungkin juga kepada orang tua, itu dapat memberikan rasa tenang. Oke, supaya saat menyambut tahun baru, kita bisa memulai kembali dengan harapan baru, kamu harus bisa membagi waktu dengan cara afirmasi positif tadi. Oke. Buat kamu yang memiliki goal yang sangat banyak dan memiliki sifat perfeksionis,
akan mudah merasa sesak dan gelisah jika belum tercapai goalnya ini nih. Oke, balik lagi ingat ya, afirmasi positif, tetap tenang. Lalu bagaimana jika kita merasa panik ya? Oke, panik ya. Oke, berarti kamu harus melakukan tipe yang kedua, yaitu ramah kepada diri sendiri. Mengapa harus ramah kepada diri sendiri ya? Oke, self compassion artinya terkait erat dengan konsep menumbuhkan mindset berkembang. Ini mungkin selama ini kita ada yang di antara kita mungkin ada yang fix mindset kali, masih ada ya. Oke, sekarang kita di mindset berkembang. Ini saya alami sendiri ketika merasa frustasi atas goal yang ingin dicapai ya, dan merasa kecewa ya. Berpikir kenapa ya bisa tidak maksimal ya? Apakah ada faktor internal atau eksternal? Berpikir lagi, kenapa ya belum maksimal? Lalu berpikir kembali memperbaiki hal tersebut dan kemudian mulai berhati-hati dalam melangkah. Bersikap ramah kepada diri sendiri itu juga bagian dari berani mengatakan tidak untuk kegiatan yang tidak efisien untuk diri sendiri. Jika kamu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian, kemungkinan besar kamu akan memaafkan diri sendiri sebagai bagian dari belajar dan berkembang menjadi diri yang terbaik. Dengan pengampunan datang motivasi untuk menghindari pengulangan kesalahan sebelumnya. Tentu saja ini buat kamu yang sifatnya perfeksionis ya. Balik lagi ya kayak. Oke. Sebagai permulaan, bersikap baik kepada diri sendiri berarti tidak menghakimi diri sendiri dengan kasar karena merasa tidak sempurna. Ini juga berarti tidak memaksakan diri pada standar yang sangat tinggi. Dan itu berarti mengakhiri membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan menyerahkan diri sendiri karena telah berbuat kesalahan atau mungkin sesuatu yang kita tidak sadari atau karena tidak cukup baik dalam melakukan sesuatu. Ada hal lain yang saya lakukan untuk dapat mengurangi rasa cemas tersebut, yaitu berbuat kebaikan. Karena kebaikan dapat melepaskan hormon perasaan senang. Ketika kamu melakukan tindakan yang baik untuk orang lain, apa yang disebut dengan hormon kebahagiaan akan muncul. Lalu serotonin meningkat, yaitu neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan sejahtera dan kepuasan. Oke, paham nggak? Berbuat kebaikan. Dan itu saya pun melakukan hal sama. Tadi saya berbuat banyak kebaikan, berusaha membantu, berusaha menolong, dan itu meningkatkan rasa kepuasan tersendiri. Dan rasa cemas pun jadinya berkurang. Oke, setiap manusia itu memiliki semangat. Itu merupakan kekuatan dari pikiran. Di yoga disebut dengan sakti. Di ilmu pengobatan dan bela diri tradisional Tiongkok disebut dengan qi. Di dunia barat disebut dengan soul. Dan kita harus memiliki semangat itu setiap harinya. Takut dan marah itu adalah bagian dari evolusi. Bertujuan untuk waspada di zaman dahulu. Menyadari adanya ketakutan yang muncul, tapi jangan biarkan perasaan ini menguasai diri kamu. Ingat ya, kalau kamu merasa takut akan sesuatu, sadari aja itu. Oke. Nah, ya kalau emang goalnya belum tercapai, ya sudah, rilis gitu loh. Lalu bagaimana ya cara untuk menyelesaikan sisa-sisa akhir tahun ini nih? 1-2 hari lagi ya. Oke. Gimana ya? Hidup itu pendek ya, seperti saat ini. Anggap aja hidup itu pendek. Tiba-tiba saja waktu sudah mau berlalu. Terus kita nih udah setahun nih berlalu nih ya. Coba bayangin kalau kamu tuh hidup tuh tinggal seminggu lagi deh, atau tinggal sehari lagi. Terus mulai pikirin deh, apa sih hal yang terpenting dalam hidup kamu? Kalau ada, temuin, lakuin sekarang juga. Karena anggap aja itu hari esok sudah tidak ada. Paham gak? Kita harus mengetahui hal penting di hidup ini. Mulai sekarang, pikirkan personal value di dalam diri kamu. Mengenai masalah masalah itu nggak akan pernah habis. Semua orang pasti memiliki masalah. Tinggal bagaimana kita memilih masalah yang layak diselesaikan saat ini juga. Pikiran kita itu unik. Ketika kita ingin melupakan sesuatu, malah kita tidak bisa lupa ya, tidak bisa melupakan. Karena segala sesuatu itu yang berhubungan dengan emosi sulit untuk dilupakan. Ketika kita tidak ingin sedih, malah makin sedih. Jika kamu mau menentukan yang ingin kamu lakukan, bayangin aja itu prosesnya, nggak sekadar hasilnya doang. Jadi pikiran kamu mindset kamu jadi bisa lebih berkembang. Ini poin yang paling penting yaitu harus berani untuk mengatakan tidak dengan tahu, dan bisa mengatakan tidak, maka kamu tahu prioritas dalam hidup kamu.
Jadi mana yang harus kamu kerjakan, kerjakan dahulu. Kalau kamu bisa memilah yang mana penting dan tidak penting, hidup kamu bakal lebih baik lagi. Setelah melakukan hampir setahun, harus ingat kegagalan itu adalah bagian dari proses dan merupakan sebuah proses pembelajaran. Ingat, balik lagi ya, saya ulangin ya. Kegagalan itu bagian dari proses dan merupakan sebuah pembelajaran. Sukses itu bukan kesempurnaan, tapi langkah-langkah kecil mencapai goal-goal yang memiliki value tinggi di dalam hidup. Kegagalan itu perlu terjadi. Kenapa? Itu artinya kamu sudah mencoba daripada tidak melakukannya sama sekali. Tidak melakukan sama sekali itu lebih parah daripada sebuah kegagalan. Artinya kamu sudah mencoba, berani untuk melangkah menjadi orang yang lebih sukses. Paham ya? Oke, bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kebahagiaan? Ayo, bagaimana? Saya jadi teringat dengan paradoks kebahagiaan. Oke, bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kebahagiaan yang paling efektif daripada yang lainnya? Oke, untuk saat ini, olahraga. Olahraga dapat meningkatkan suasana hati, kepercayaan diri, dan tentunya meningkatkan kesehatan. Kemudian meditasi. Ini merupakan salah satu tools yang dipakai oleh banyak orang untuk dapat mencapai mindfulness untuk melepaskan stres. Mindfulness itu apa sih? Sadar akan hari ini juga, waktu ini juga, jam ini juga, detik ini juga pokoknya. Kemudian bersyukur. Dengan bersyukur dan menyadari apa yang kita miliki, betapa berharganya hidup, menyadari apa yang kita miliki membuat kita dapat menghargai hidup. Oke ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sahabat dan saudara, kemudian mencari penghasilan tambahan. Kalau kamu suka traveling, ya udahlah traveling aja. Kalau kamu suka hobi, ya udah just do it your hobby gitu aja. Oke, kemudian yang terakhir adalah menerima diri. Baik kepada diri sendiri dan tidak menyiksa diri. Ingat, tidak menyiksa diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih cara untuk mengelola amarah. Pertama, kelola stres tersebut dengan cara berpikir positif, tenangkan pikiran, dan konsumsi makanan yang bergizi. Lalu berikutnya, alihkan perhatian. Oke, coba dengan memikirkan hal apa yang harus kamu lakukan hari ini. Kenali sumber amarah, kenapa perasaan ini bisa muncul. Kemudian berhati-hati dalam berbicara pada saat sedang marah, karena tentunya tidak akan menyelesaikan masalah ya, malah menimbulkan masalah baru. Hindari menyalahkan orang lain. Coba untuk introspeksi diri, bisa jadi tidak salah. Mungkin hanya berada di lingkungan yang salah. Bisa jadi begitu loh. Bisa jadi kan mungkin kamu nggak salah, tapi kamu berada di lingkungan yang salah. Dan itu bisa jadi terjadi di setiap orang. Oke, kemudian redahkan dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari kacamata orang ketiga. Bisa melalui humor atau berbicara dengan teman dan saudara, kamu bisa mengenali apa sih kira-kira apakah pandangan dan tindakan kita ini sudah tepat atau memang butuh pandangan dari orang lain untuk menjaga pemahaman kita itu dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu kemudian hirup udara segar. Karena udara segar bisa membuat lebih rileks. Banyak oksigen yang masuk ke dalam otak dan pikiran menjadi lebih jernih. Lalu yang terakhir apa sih? Tentu cari solusinya. Oke? Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.